Halo guys semuanya, balik lagi bersama kita. Kita nama programnya apa sih cuy? Bacot, adu bacot. Adu bacot. Oke, tapi ini kita minus Yuda ya. Karena Yuda lagi sibuk banget, dia ngurusin minyak di Jelantah. lebih capek-capeknya Yus. Nyaring Minyak digorengan lagi, tukang gorengan di sarungnya. yang dikasih rusak ya. Rusak hitam. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang gue sebutnya bukan pekerja lepas ya, tapi pekerjaan sampingan menjadi seorang coaches atau personal trainer ya. Nah, yang pengen gue bahas adalah di sini kan kita semua kan trainer nih, coaches nih. Gue pengen kita ngeluarin pendapat kita plus dan minusnya dari sisi coaches. Jadi biar orang-orang yang pengen jadi coach juga tahu, oh ternyata kayak gini nih, gak cuma sekedar lihat postingan, oh ternyata coach gampang ya, dapatnya segini per sesi, Oke. atau bisa lebih, gitu kan. Nah, cuma kan gak mungkin ya kayak gitu ya. Ya. Jadi mungkin dimulai dari Audrey, pendapatnya bagaimana soal tema hari ini? Kalau menurut gua beneran kayak ngeremehin ya kalau misalnya wah cuma gini doang dapat segini, wah Ya, cuma ya. gini doang dapat segini. Kalau menurut gua sih ada ngeremehin ya. Soalnya untuk di titik situ tuh kan lu butuh proses cuy, belajarnya cuy. Betul. Lu nggak bisa langsung ke poin itu gitu kan. Sebelumnya ya lu harus udah latihan juga, terus abis itu lu bergaul sama orang-orang yang satu misi sama lu buat belajar, kita ngajar, kita latihan, itu baru tuh dapetin experience yang bisa dikaitin sama yang kita pelajarin juga gitu ya, maksud gua. Jadi nggak kayak wah gua baru sekian nih, badan gua udah jadi gitu, terus tiba-tiba ngajar supaya dapatnya satu sesi sekian gitu, ada angkanya gitu sih menurut gua. Intinya sih sebenarnya lebih kayak gini, sebenarnya bebas-bebas aja lu mau jadi sampingan atau enggak, tapi make sure lu itu punya skillnya. Imagine lu itu mau kerja, let's say sebagai pilot lah kayak Audrey misalkan, tapi hari-hari cuma narik baja, ya susah juga gitu. Kan skillnya beda gitu. Oke, maksudnya you maybe look like one who can teach, tapi apakah itu menjamin kan belum tentu. Kasarnya ya nih, kasarnya gue bilang, orang itu untuk bisa gain hasil yang bisa dibilang cukup memuaskan bagi majority of the people itu, effortnya tuh nggak sebegitu parah tuh. Effortnya tuh nggak sebegitu susah. Kalau emang lu nya itu sudah punya konsistensi, yang penting lu rajin latihan, yang penting lu ada tertakar lah, yang kan situ ini cukup mampus lah ya. Karena itu banyak banget tuh lihat temen kita yang bahkan bukan trainernya badannya udah cukup bagus tanpa sebegitu banyak pengetahuan maupun makan yang terlalu rapi. Dasarnya kayak gitu. Di sini tuh yang gue perhatiin itu adalah atau gue tekankan lebih ke sebenarnya kualifikasi lu untuk jadi trainer tuh apa sih? Dan kalau kalian pada ingat tuh dulu gue pernah bahas tuh sama saya. Jadi kayak kualifikasinya itu sebenarnya apa sih? Apakah itu sertifikasi kek? Apakah itu workshop? Apakah itu apa? Gue bilang sertifikasi workshop itu cuman lebih kayak apa ya? Alat lu mempertajam senjata sih sebenarnya. Tapi balik lagi senjatanya itu adalah lu sendiri dengan pengetahuan lu yang lu punya. Gitu loh. Kalau lu merasa pengetahuan lu cukup dan sudah mumpuni dan lu udah mengasah sebaik mungkin dengan pengalaman lu, dengan lu trial error, dengan lu ikut workshop, ya sah-sah aja sih untuk lu merasa lu oke, lu bisa ngajar gitu. Soal harga gue nggak berani banyak ngomong lah, karena itu lu punya marketnya sendiri. Bayangin rumah lu itu gedong banget, mobil lu mewah banget, minimal 1M, tiba-tiba lu ngecasnya cuma 20.000 per session, kan aneh, nggak mungkin banget kan. Sudah pasti waktu lu akan bebas aja gitu. Kalau naruh sertifikasinya di bio gimana weh? Koleksi sertifikat. Gimana? Gua nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak komen soal itu. Soalnya kalau gue bilang koleksi sertifikat itu sah-sah aja selama lu punya waktu dan uangnya. Tapi kalau dari pandangan gue sendiri, memang tuh perlu ada, tapi nggak harus semuanya lu ambil. Kedua, bisa aja lu dapat ilmu itu dari teman lu yang udah ngambil dan rela sharing, dan lu bisa dapat ilmunya, dan at the same time waktu yang lu pakai quote untuk belajar nge-translatein bahasa Inggris ke Indo atau mungkin bahasa ke Indo lagi, dan lu untuk apa lagi, itu bisa lu manfaatkan dengan cara ya udah lu dikasih tahu sama teman lu, kan pasti delivery-nya lebih enak nih, lebih cepat nyangkut dan lain-lain. Dia bisa udah summarize lah, nggak mungkin dia bahas 12 bab buat lu doang gitu loh. Jangan disuapin materi ya. Nah itu
Nah, mendingan kayak gitu kan ke kosong kita aja. Terus kalau kayak gini kan waktunya bisa lu pakai untuk apa? Oh, lu bisa mengirit waktu belajar lu jadi 1/10-nya nih. And then at the same time sisa 50% mana lu pakai buat praktek. Nah, Betul. Lu pakein ke klien lu pakein ke diri lu sendiri kalau emang itu belum ternyata secara nggak sadar pun gitu. Jadi soal red ya gue nggak usah bahas, tapi yang intinya in order to be a great weapon ya lu harus bisa mengasah semua aspek yang lu bisa gitu agar lu bisa weaponize otak lu itu gitu sih sebagai pengajar kapasitasnya ya gitu, karena ngajar itu lu bukan pakai otot tapi pakai otak gitu. Itu sih Betul. silakan. Kalau gue pribadi sebenarnya hampir sama dengan pendapat lu berdua, cuma gue lebih pointing out yang soal apa namanya sebagai pekerja sampingan nih ya, pekerja sampingan, kerjaan sampingan lah. Pro-nya sih ada juga ya, misalnya kayak lu sekarang kan juga udah mau jadi pilot, terus tapi kan nih coaching juga mau dijadikan sebagai sampingan lo gitu kan. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja, tapi nggak bisa semudah itu gitu loh, karena kayak ambil contoh sebagai pekerja kantoran 9 to 5 and then sisanya lu latihan lah, ada tenaga buat latihan, ataupun kalau lu lagi rest day lu belajar biar weekendnya lu bisa ngajar orang gitu kan ceritanya kan. Nah itu tidak bisa segampang itu karena kita dapat klien juga belum tentu gampang ya. Maksud gue lu baru mulai apakah iya lu mau lu bakal berpikir, oh kalau gua sudah bersertifikasi, gua sudah badan gua jadi, oke, klien akan datang ke gua. Itu nggak mungkin, ya. Lu tetap butuh proses, ya. Lu tetap butuh koneksi lah, lu tetap butuh platform kayak lu misalnya kerja di gym gitu kan bisa jadi, ya kan. Poin yang kedua itu lebih ke arah harga. Kalau gua berani ngomongin harga. Kenapa? Karena menurut gua pribadi ada harga ada kualitas tuh, ya kan. Gak mungkin banget nih, lu baru belajar lah, ambil kata newbie banget sebagai trainer gitu ya. Terus lu masang harga tiba-tiba 400-500. Terus lu sebagai klien lu pasti nanya dong, lu kelebihan lu tuh apa hingga lu menghargai jasa lu tuh segitu dalam setahun. Misalnya, dalam satu sesi kos tahun sih tuh. Gitu. Itu kan pasti konsiderasi klien juga gitu. Makanya kalau untuk harga terus langsung let's say 300-500 dalam satu sesi kayaknya dalam sebagai trainer baru itu agak sulit sih menurut gue. Jadi punya kerjaan sampingan sebagai coach itu jangan nyerah sih menurut gue, jangan nyerah. Cuma ya sadar diri kali ya. Bukan sadar diri. Jangan terlalu naif. Jangan terlalu naif. Nggak, lebih ke tahu realita aja. Maksudnya Naif lah ya. iya, jangan naif, benar-benar jangan naif. Tidak segampang itu. Betul, nggak segampang itu cuy. Nggak tiba-tiba lo dapat 300-500 per sesi. Ya bisa jadi lah. Baru dihargain 100-200 per sesi. Dan di Jakarta aja ya, ukuran Jakarta aja lu ada yang masih dibayar tuh per jam itu 25.000 tuh. Nah, gitu. Tapi dia udah cukup maybe more experience than you. Yes, betul. benar. Aku 20 kemarin, lalu ongkos juga nggak nutup. Itu mindset tipe makan di warteg sekali habis udah. Ya intinya sih jangan nyerah sih kalau menurut gua, teman-teman yang mau jadi coach, kerjaan sampingannya sebagai coach gitu ya. Ini kan ceritanya coachnya itu jadi second job ya kan. Iya. Kalau di posisi gua yang emang sekarang udah jadi second job juga si ngajar ini, untungnya gua startnya dari coaching dulu. Betul. Oh, setuju. Itu yang jadi main job. Jadi gue udah bisa belajar pada waktu itu. Terus udah cukup lama juga ya 4 tahun. Yes. 4 tahun. Jadi gue udah bisa nakar nih di mana gue taruh si persentase coaching ini. Either misalnya ya kliennya gue kurangin. Dipastiin orang tuh bisa bertanggung jawab di second job ini. Jadi bukan ya udah klien gue banyak, gue kelelerin, ya kan? Iya. Gue nggak tanyain, suruh bayar doang, misalnya kayak Karena sebagai coach aja kita nyampe harga segitu atau lebih aja nggak mungkin dalam tahun pertama Enggak atau lah. tahun kedua. nggak kenal. Makanya itu dia kayak ya berarti kan walaupun dia second job, orang ini kan harus nuangin waktunya Betul. buat belajar dan juga ngerjain kerjaan yang main jobnya. Betul. Gitu. Kalau misalnya ada satu keteteran, habis pasti overload dan segala macam. Jadi emang kalau menurut gue sih harus pinter-pinter ya nakar stress levelnya di setiap jobnya gitu, Yeah. main job atau second job gitu sih menurut gue.
Iya kalau masih single ya. Nah. Karena Anjir, masalahnya Nah. bahasanya orang tua banget lagi. Terus kerjaan bisa diomelin. Tapi emang bener men. kalau lu masih single, lu masih bisa Iya, stress betul. level tuh. Coba kalau lu minimal, lu punya pacar, Nah, lu udah mau nikah, pindah apartemen. gua dong, gua udah nikah udah apartemen. Lu ada tambahan gak, Win? Nah, sementara kalau bilang itu sih semua poin sih udah tersampaikan ya. Jadi ya mungkin kenapa tadi gue bilang gue nggak berani ngomong soal harga, soalnya gue kayak malas aja sih ntar orang matok harga sendiri, gue komenin ke sana gimana banget sirik. Iya. Ya udah itu biar gue yang ngambil. Tapi disclaimer gue juga bukan mau ini, bukan mau ngejudge, tapi lebih ke arah ya ini kan pengalaman pribadi. Mungkin kasih ekspektasi yang lebih nyata. Iya betul. Soalnya kan dia yang kita bahas ini kan ya harusnya udah pada tahu dah ya. Iya, iya. Kayak lagi orang yang ngasih tahu orang lain. Betul. Jadi kita ngasih tahu yang bisa aja sih begini. Iya bisa aja. Nggak segampang itu. Iya. Ya. Jadi gue nggak pengen. Gue kenapa berani ngomong seperti itu? Karena gue nggak pengen orang yang pengen menjadi coach sebagai pekerjaan sampingan itu jadi kayak, wah harganya mahal nih, yuklah jadi coach gitu. Jadi biar lebih realistis lah gitu. Nah. Daripada dikasih harapan, wah gede, terus pas kerja benerannya, taunya, wah tidak sebesar yang saya harapkan gitu. Nah itu kan kecewaannya sungguh sangat mendalam ya kan gitu. Oke lah kalau gitu sampai bertemu di episode selanjutnya dengan tema-tema yang lain. Ciao, bye bye.